Halo Mbak Anggita, kita ketemu lagi ya di sesi konseling yang kedua ini. Iya, halo Mbak. Mbak Anggita gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Mbak. Oh iya baik, alhamdulillah ya. Mungkin langsung saja ya Mbak, karena kemarin saya sudah sempat menjelaskan mengenai kode etik konseling. Saya akan meng-highlight saja bahwa segala sesuatu yang Mbak Anggita ceritakan pasti akan kami jaga kerahasiaannya ya Mbak. Jadi Mbak Anggita tidak perlu khawatir dan bisa bercerita dengan leluasa. Bisa dimengerti ya Mbak? Iya, Mbak, saya paham. Baik. Eh, Mungkin ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi terkait masalah saya yang kemarin, saya tuh masih ngerasa bahwa seringkali saya ini nggak nyaman gitu dengan kegiatan yang saya lakukan, misalkan organisasi atau perkuliahan gitu. Nggak nyamannya ini gimana Mbak? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi gitu. Ada juga tugas kuliah banyak gitu, jadinya eh, dan deadline-nya tuh berdekatan gitu loh. Ya maksudnya kuliah saya itu memang prioritas saya, tapi di lain sisi tugas-tugas di organisasi itu tanggung jawab saya gitu loh. Jadi saya bingung gitu, kadang tuh saya masih sulit untuk bagi waktunya gitu, dan saya pikir saya tuh makin lama ketika organisasinya makin banyak kegiatan, perkuliahan juga semesternya makin atas tuh makin banyak yang harus dikerjakan, jadinya saya tuh nggak nyaman gitu loh dengan keadaannya seperti ini gitu. Oh ya, jadi sekarang Mbak Anggita ini lagi sibuk kegiatan, sibuk organisasi gitu. Jadi eh, perasaan seperti tidak nyaman dan kebingungan itu kerap muncul ya Mbak. Iya benar seperti itu. Mungkin apakah Mbak Anggita ini udah pernah kayak mengatur jadwal gitu dengan dengan apa ya, dengan metode yang baik atau bagaimana cara Mbak Anggita mengatur jadwal Mbak Anggita antara perkuliahan dengan organisasi? Biasanya sih yang saya lakukan kayak misalkan saya tuh nyusun dulu kayak langsung ngerjain organisasi, di tugas organisasinya langsung selesai, habis itu ngerjain tugas kuliah atau sebaliknya gitu. Dilihat deadline yang paling dekat tuh yang mana. Cuma kadang karena tugas organisasi itu kan banyak banget, apalagi saya ini kan di PDD, di media informasi gitu. Seringkali tuh ngedit-ngedit dan segala macamnya gitu tuh banyak, terus kadang banyak revision juga. Habis itu teman-teman satu divisi saya tuh saya rasa tidak cukup membantu saya, akhirnya kan saya keteteran nih. Jadinya hal-hal yang sudah saya susun pun kayak misalkan nyusun jadwal antara keduanya pun juga nggak efektif gitu loh, karena yang tugas organisasi juga saya kerjain sendiri gitu, jadinya kan sama aja saya keteteran gitu. Oh iya, jadi sebenarnya Mbak Anggita punya anggota-anggota ya, karena kan Mbak Anggita sebagai koordinator divisi. Jadi apakah anggota-anggota Mbak Anggita ini masih tidak mau bertanggung jawab gitu dengan pembagian tugasnya? Saya rasa sih begitu, soalnya dari awal ketika masuk di organisasi, ketika saya dipercaya untuk menjadi koordinator pun, saya sudah membagi tugas-tugasnya gitu loh. Misalkan ada proker A, B, C gitu, saya bagi per anak gitu untuk jadi penanggung jawab di tiap prokernya gitu kan. Nah, tapi seringkali tuh mereka tuh apa ya, kerjainnya tuh kelewat deadline gitu loh. Akhirnya kan saya yang ditegur sama ketua dan wakil organisasinya gitu. Toh juga saya kan udah bagi dari awal. Saya udah mencoba apa ya, untuk ngasih tahu ke mereka kalau oh ini deadline-nya tanggal segini ya, diposting di sosial media kita gitu atau misalkan apa. Terus ada beberapa anak tuh yang harus jadi panitia PDD di beberapa kegiatan di organisasi saya gitu. Nah, dari mereka pun apa ya, kayak tugas-tugasnya tuh dilupain gitu loh. Akhirnya saya harus ngejar-ngejar mereka, saya harus nagih-nagih gitu. Mana tugasnya gini-gini.
ternyata juga belum dikerjain gitu-gitu, dan mereka tuh nggak mau mengkomunikasikan itu ke saya, maksudnya nggak mau ngasih tahu gitu loh, ada kesusahan di bagian mana aja gitu. Oh gitu. Sebenarnya Mbak Anggita ini kan udah apa, kayak mengejar-ngejar anggotanya gitu ya, udah melakukan bagian tugas, tapi, apakah Mbak Anggita ini udah pernah mengkomunikasikan dengan anggota Mbak Anggita secara personal gitu, terkait pembagian tugas dan kegiatan tanggung jawab tersebut? Sebenarnya sih kalau secara personal sih belum, karena biasanya saya sih lebih sering komunikasi di grup gitu, jadi bisa mencangkup semua anggota saya gitu kan. Nah, eee, sebenarnya tanpa perlu saya ngasih tahu pun harusnya mereka udah paham gitu loh, akan tanggung jawab mereka gimana ketika masuk di organisasi. Seperti ketika mau masuk ke organisasi pun ada wawancara dan segala macamnya. Itu kan mereka ditanya tentang kesiapan mereka ketika masuk ke organisasi gitu. Ya ketika mereka akhirnya diterima, harusnya mereka paham gitu loh, job desk-nya masing-masing gitu kan. Apalagi udah dibagi per proker gitu ya, harusnya paham tanpa saya perlu ngejelasin kalau bawa-bawa tanggung jawab dan segala macamnya, toh juga mereka nih udah bisa mikir gitu loh harusnya. Iya, sepertinya ini Mbak Anggita kan merasa kesulitan dalam organisasi tersebut. Nah, mungkin karena Mbak Anggita ini tidak pernah membicarakan permasalahan ini secara personal kepada Mbak Anggita. Jadi, eee, tanggung jawab tersebut jadi dibebankan kepada Mbak Anggita sendiri gitu. Apakah pernyataan saya benar? Ya bisa dibilang seperti itu sih Mbak, soalnya saya juga sebelumnya tuh udah pernah membicarakan hal ini, keresahan saya gitu kan, Ya. ke ketua dan wakil di organisasi. Tapi kalau secara personal kepada anggota divisi saya sih ya belum gitu. Soalnya kayak koordinator tuh seringnya apa-apa ngeluh kan ke ketua dan wakil gitu, diskusi gimana baiknya cari solusinya gitu. Tapi nyatanya ketika itu dilakukan pun anggota-anggota saya masih tetap pasif aja gitu, nggak ada perubahan gitu. Oh gitu ya. Jadi, udah pernah dikomunikasikan tapi di grup yang besar gitu ya, Mbak? Lalu, apa sih harapan Mbak Anggita ke depannya terkait permasalahan ini? Ya harapan saya sih dengan adanya permasalahan itu ya kita sama-sama belajar gitu loh, bahwa nggak apa ya, bahwa segala tanggung jawab dan beban tuh jangan dibebankan langsung ke ketua divisi atau koordinator atau orang yang menjabat lebih tinggi daripada anggota gitu, karena ya di sini sama-sama belajar, sama-sama kerjasama gitu loh, ya harus saling tolong menolong gitu, bantu kalau misalkan yang satunya lagi nggak bisa ngerjain, ada yang nge-backup gitu kan, jadinya kan enak, maksudnya proker di divisi itu juga masih terus berjalan gitu. Jangan kalau misalkan nggak bisa terus diem aja, nggak ada komunikasi ke siapapun, ya akhirnya itu jadi apa ya, jadi beban ke ketua divisinya juga, soalnya kan dia yang ditegur sama atasannya gitu. Ya benar juga sih, Mbak, tapi, eee, Mbak Anggita kan mengatakan bahwa harapannya anggotanya lebih peka, lebih tahu tanggung jawab, terus membantu untuk membackup dan lain sebagainya, tetapi, di sisi lain Mbak Anggita ini tidak pernah gitu membicarakan masalah ini secara personal. Jadi, bagaimana teman-teman Mbak Anggita ini akan mengerti hal tersebut, gitu? Ya soalnya saya sih ngerasanya mereka ini apa ya, harusnya tuh lebih ngerti gitu loh tanpa saya ngejelasin gitu loh Mbak. Maksudnya ya lebih peka lah, kayak oh ketua aku lagi ada kegiatan di sini gitu. Terus prokernya pasti nggak ada yang tugasnya pasti nggak ada yang jalanin gitu ya, nanya kayak gimana gitu loh. Jangan diem-diem aja, karena kan kalau diem-diem aja juga bingung satu sama lainnya gitu. Iya sih, Mbak. Sebenarnya sih hal tersebut harusnya tahu gitu, tanggung jawab masing-masing. Tapi, kalau boleh saya cerita sedikit, Mbak, sebenarnya saya dulu waktu kuliah itu juga sering kan mengikuti organisasi, terus pengalaman saya kurang lebih sama seperti Mbak Anggita, karena saya juga udah pernah
jadi, koordinator divisi, jadi saya juga udah pernah mengalami hal tersebut gitu. Nah, dulu anggota saya itu juga sangat sulit untuk diajak kerja sama gitu, terus jika ada kegiatan, juga mereka sering hilang tanggung jawab, terus alhasil semua kerjaan itu yang menangani ya saya gitu. Tapi saya tetap, mengkomunikasikan dengan anggota saya gitu kalau sekiranya hal tersebut udah melampaui batas gitu. Nah, sehingga anggota saya itu memahami apa yang saya rasakan. Jadi, komunikasi itu tetap berjalan gitu, Mbak. Oh, jadi seperti itu ya, Mbak. Maksudnya, berarti ini saya harus segera ngomongin ya masalah saya ini pada anggota saya begitu, supaya mereka juga, memahami saya dan tanggung jawabnya di organisasi ini gitu. Iya, betul sekali, Mbak. Sebenarnya saya sangat mengapresiasi sih Mbak Anggita bisa bertahan sampai sekarang, karena kan dari awal kepengurusan sampai sekarang udah mau selesai ya Mbak, itu Mbak Anggita masih bertahan dengan, permasalahan tersebut gitu, dan masih bekerja secara profesional gitu. Nah, eee, gimana sih Mbak perasaan Mbak Anggita ketika saya memuji Mbak? Ya, sejujurnya saya senang sih. Maksudnya akhirnya ada yang mengapresiasi kinerja saya gitu loh. Dan saya sadar juga bahwa selama saya merasa nggak nyaman di organisasi ini, saya tuh tetap menjalankan apa yang memang menjadi tanggung jawab saya gitu. Maksudnya ketika teman-teman organisasi saya nggak mau diajak kerja sama pun, saya tetap ngerjain itu walaupun sendiri, dengan revisian yang banyak, dengan kegiatan yang banyak. Ya, tapi ya tetap saya lakukan sampai akhir periode kepengurusan nanti gitu. Iya benar, Mbak Anggita harus tetap semangat ya dan, mengkomunikasikan lagi dengan anggota-anggota Mbak Anggita. Nah, jika ada keajaiban nih Mbak dalam hidup Mbak Anggita, ketika Mbak Anggita bangun di pagi hari gitu, tiba-tiba kelelahan, ketidaknyamanan, terus kebingungan tersebut hilang, apa yang akan Mbak Anggita lakukan pertama kali? Yang akan saya lakukan pertama kali sih tentunya saya akan berterima kasih ya kepada semua orang yang udah bantu saya gitu loh selama masa kepengurusan ini di organisasi ini. Karena ya dalam organisasi pasti adalah masalah, satu dua masalah gitu. Tapi kalau kita hadapin sendirian pasti itu akan kerasa susah itu kan. Ya, makanya dengan adanya bantuan teman-teman pengurus lain atau adanya diskusi dengan ketua wakil di organisasi saya sih, ya tentunya saya sangat merasa terbantu gitu loh dalam mengatasi setiap permasalahan yang saya alami gitu. Iya, jadi berdasarkan apa yang Mbak Anggita bilang tadi, benar banget Mbak Anggita harus lebih meningkatkan komunikasi lagi dengan anggota-anggota Mbak Anggita gitu. Nah, kalau, terkait penyusunan penyusunan jadwal dan antara organisasi dan perkuliahan, apakah Mbak Anggita masih merasa kesulitan? Kalau mengurusi organisasi dan kegiatan sih, ya sebenarnya masih kesulitan. Cuma mungkin kesulitannya tuh nggak kayak yang di awal-awal gitu loh. Karena sekarang kan udah mau habis nih masa kepengurusannya. Kegiatannya pun juga udah nggak sebanyak di awal-awal gitu. Cuma mungkin masih ada rasa nggak nyaman, rasa jengkel sama teman sedivisi gitu loh. Karena saya ini apa ya, ketika udah diberi tanggung jawab jadi koordinator, saya tuh mau menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Tapi pasti ada aja kendala kayak yang anggota sedivisinya bermasalah lah, inilah itulah gitu. Jadinya itu kan juga apa ya, ngehambat gitu. Ya benar sih Mbak. Eee, Kalau ini, menurut Mbak Anggita gimana kalau misalnya Mbak Anggita ini, kalau saya Mbak dulu tuh pernah kan mengalami seperti yang Mbak Anggita. Nah, jadi untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut dan kebingungan tersebut, saya mengatur jadwal saya agar tidak tumpang tindih gitu, Mbak. Jadi biasanya saya membuat to do list
di buku ataupun di catatan HP gitu selama 1 bulan, 1 minggu, dan per hari juga, gitu. Jadi misalnya, di malam hari pas mau tidur itu kita list, besok itu kita mau ngapain aja, misal pagi kita sarapan, terus habis itu mengerjakan tugas, terus, pembagian tugas dengan anggota, terus yangnya mungkin bisa rapat gitu, Mbak. Jadi, semuanya itu kita checklist kalau udah dilakukan gitu. Nah, menurut Mbak Anggita ini bagaimana? Oh, berarti saya ini harus memulai langkah awalnya tuh bikin list gitu ya. Kira-kira yang mana sih yang paling penting dan deadline-nya paling dekat gitu-gitu, atau misalkan yang paling harus diutamain buat dikerjain dulu kayak gitu. Iya, benar sekali, Mbak, dan, Mbak Anggita juga harus, mencoba itu ngelis ngelis tugas-tugas untuk Mbak Anggita sendiri dan anggota Mbak Anggita sendiri gitu, dengan cara dikomunikasikan dengan anggota-anggota Mbak Anggita gitu. Oke, baik, nanti setelah sesi konseling ini selesai, mungkin saya akan mencoba hal tersebut. Iya, baik, Mbak, Mbak Gita bisa melakukan hal tersebut selama 1 minggu terlebih dahulu ya, dan jika Mbak Gita berhasil, silahkan menghubungi saya dan nanti saya akan tinjau progresnya. Good luck. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Mbak Anggita? Kalau dari saya sih udah cukup ya. Yang saya sampaikan tadi sudah mencakup dari apa permasalahan yang saya alami gitu. Kalau boleh saya tahu, gimana sih perasaan Mbak Anggita selama sesi konseling ini berlangsung? Perasaan saya sih apa ya? Saya merasa terbantu aja gitu loh dengan adanya pertanyaan demi pertanyaan tuh ngebuat saya tuh pikiran saya tuh satu persatu mulai terurai gitu, nggak rumit seperti awal-awal gitu. Jadinya saya tahu oh kira-kira hal apa sih yang akan saya lakukan selanjutnya gitu. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Anggita. Mungkin sesi konseling ini sudah selesai ya. Semoga dapat membantu Mbak Anggita. Terima kasih telah berkunjung ke biro kami. Tetap jaga kesehatan dan selamat siang. Selamat siang.